Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sebagai uswah, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada suatu hari ada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan yang fakir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin berkeluh kesah, mereka ingin mengadukan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang diadukan oleh mereka bukan beban hidup yang semakin sulit, beban ekonomi yang semakin berat, ataupun hutang yang semakin banyak. Lalu apa yang akan mereka adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Hurairah menceritakan bahwa suatu hari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan yang fakir atau yang miskin mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan, ya Rasulullah, bahwa orang-orang kaya itu telah memborong semua amal kebaikan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa bisa demikian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga melaksanakan ibadah saum sebagaimana kami pun juga melaksanakan ibadah saum. Mereka juga berjihad sebagaimana kami juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kelebihan atau anugerah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga mereka mampu berinfak, mereka mampu menunaikan zakat, mereka mampu bersedekah, sedangkan kami ini tidak. Maka otomatis pahala yang didapatkan dari orang-orang kaya ini bisa lebih banyak dari pahala yang kami dapatkan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar aduan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fakir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan satu amalan yang ketika engkau lakukan, ketika engkau kerjakan, ini mampu mengejar orang-orang yang sebelum kalian dan mampu mengungguli orang-orang yang setelah kalian? Maka kata para sahabat yang fakir tadi, mereka menjawab,
mau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan hendaklah engkau bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah engkau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, setelah kalian selesai melaksanakan ibadah sholat sebanyak 33 kali. Dalam riwayat lain disebutkan sebanyak 10 kali. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Qatar dimanapun berada, mendengar ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu amalan yang jika itu dilakukan maka akan mengungguli amalan-amalan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kelebihan harta kepada mereka. Nah, maka setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, kemudian mereka kembali pulang dengan penuh kegembiraan karena ya, dengan amalan tersebut mereka merasa yakin akan mampu mengungguli amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang yang kaya. Namun ketika mereka sudah melakukan amalan tersebut, maka informasi berkaitan dengan amalan tersebut juga sampai kepada orang-orang kaya sahabat Rasulullah SAW, sehingga sahabat Rasulullah SAW dari kalangan orang kaya pun mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat dari kalangan orang yang fakir, sehingga orang-orang fakir ini datang lagi kepada Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah, mereka juga sahabat-sahabat yang kaya ini juga sama mengamalkan amalan yang engkau ajarkan. Ini berarti bahwa mereka tetap unggul dari amalannya karena mereka mempunyai kelebihan harta sehingga mereka mampu berinfak, berzakat, bersedekah, dan juga mereka menunaikan sholat, saum, zakat, dan mereka juga mengamalkan, mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan juga kalimat takbir setelah mereka selesai mendirikan ibadah sholat. Kalau demikian, mereka tetap unggul pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kami. Maka apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ikhwafillah rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa mereka berlomba dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, maka pelajaran bagi kita semuanya adalah untuk kita semua senantiasa berfastabiqul khairat, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, mereka ingin amalnya paling terbaik, paling terbanyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mereka melakukan amal itu bukan karena ingin dipuji, ingin dinilai
amalnya yang paling terbaik di hadapan manusia. Akan tetapi begitulah karakter para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa ingin berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Mereka menginginkan bahwa merekalah yang terbaik, merekalah yang terbanyak dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain dari bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlomba dalam kebaikan adalah pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk menginfakkan baik itu dari harta, makanan, pakaian ataupun senjata untuk digunakan dalam sebuah peperangan. Nah, maka ketika mendengar Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk menginfakkan apa yang dia miliki, maka respon yang luar biasa dari Umar bin Khattab, seraya Umar bin Khattab mengatakan dalam hatinya, saya akan memberikan sebagian harta saya, dan insya Allah dari harta yang saya infakkan ini akan mengungguli sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Umar bin Khattab ini ketika akan menginfakkan sebagian hartanya, jadi Umar bin Khattab membagi hartanya menjadi dua, sebagiannya untuk keluarganya, sebagiannya untuk diinfakkan, ya, untuk kebutuhan peperangan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Umar bin Khattab ini telah menginfakkan sebagian hartanya, maka dia merasa yakin tidak ada lagi sahabat yang akan melebihi Umar bin Khattab dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki. Nah, maka tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menginfakkan seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan perang, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jika engkau menginfakkan seluruh harta yang kau miliki, lantas apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Maka jawaban yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saya meninggalkan untuk diri saya dan keluarga saya Allah dan Rasulnya. Sangat luar biasa sekali. Bayangkan, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan jihad fisabilillah. Nah, inilah potret para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan. Mereka ingin amalnya yang paling baik dan yang paling banyak. Nah, maka ya, hari ini ya kita ada dalam bulan Ramadan, kita jadikan momentum bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini untuk senantiasa berfastabiqul khairat, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita ini mampu menjadi orang yang paling banyak beramal pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang paling terbaik dalam melakukan berbagai ketaatan, dalam melakukan berbagai kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita semuanya berlomba dalam kebaikan, tidak hanya pada bulan Ramadan saja, kan tetapi kita maksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semuanya untuk berfastabiqul khairat, baik itu pada bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan, di 11 bulan yang akan datang kita senantiasa berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan
yang terbaik, yang mana kita melakukan banyak kebaikan dan kita melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, ini datangnya dari diri pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.